إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim di surah Al-Furqan ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Kami menjadikan sebagian dari kalian terhadap sebagian yang lainnya sebagai fitnah, sebagai ujian dan cobaan. Atasbirun, apakah kalian akan bersabar? Wa kana rabbuka basira, dan adalah Rabb kalian Allah Azza wa Jalla Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ayat yang mulia ini terdapat di dalamnya dasar-dasar dan pijakan kehidupan yang sangat indah bagi seorang hamba. Bagi siapa yang merenunginya, memahaminya dan mengamalkannya di dalam kehidupannya. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. Kami jadikan sebagian dari kalian menjadi ujian, cobaan bagi sebagian yang lainnya. Demikianlah kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala tetapkan padanya ada ujian dan cobaan. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai perhiasan baginya untuk menguji mereka. Siapa di antara mereka yang paling baik amalannya? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira." Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dari setites air yang bercampur. Kemudian kami mengujinya. Maka manusia ini pun kami jadikan ia mendengar dan melihat. Maka hidup ini adalah ujian dan cobaan. Dan di dalam ayat ini secara khusus Allah terangkan bahwa sebagian dari kalian, wahai manusia, adalah ujian dan cobaan terhadap sebagian yang lainnya. Sebagian dari kalian, wahai orang-orang yang beriman, kadang menjadi ujian dan cobaan terhadap sebagian yang lainnya. Maka keberadaan mereka dan keanekaragaman keadaan manusia ini menjadi ujian dan cobaan
bagi yang lainnya. Kadang Allah memberikan kecukupan kepada seseorang, kelapangan di dalam harta. Itu menjadi ujian dan cobaan bagi yang lainnya. Apakah harta tersebut tidak membuatnya terfitnah? Dan Rasulullah telah mengatakan, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnah padanya, ada ujian padanya, dan ujian untuk umatku adalah harta. Apakah dengan ia melihat harta tersebut, ia berhasil untuk menghindari sifat hasad, iri kepada saudaranya? Apakah dengan adanya harta tersebut, ia berhasil untuk menghindari perkara yang bisa melelekannya dari agama? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Qarun, bagaimana ia diberikan kelebihan. Namun Qarun ini menjadi fitnah untuk sebagian manusia. Allah terangkan di dalam Al-Quran, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ. Maka keluarlah Qarun di tengah kaumnya dengan pakaian kemegahannya, dengan perhiasannya. Dan dimaklumi Qarun, kekayaannya lebih dari pada hal yang digambarkan. Kunci-kuncinya tidak bisa disandang oleh 7 orang yang sangat kuat. Ini baru kunci hartanya. Maka Qarun keluar dengan pakaian kemegahannya. Terjadilah fitnah. Allah terangkan, qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu haddin 'adzim. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, wahai andai kata kami mendapatkan seperti yang didapatkan oleh Qarun. Sesungguhnya si Qarun ini sungguh mendapatkan bagian yang sangat besar. Menjadi fitnah bagi sebagian manusia harta ini, Qarun ini. Namun sebagian yang lainnya ujian, dan mereka berhasil melampaui ujian. Allah terangkan golongan yang lain yang berhasil melewati ujian. Qala alladziina utul ilm wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan wa la yulaqqaha illa as-sabirun. Berkatalah orang-orang yang berilmu, betapa kasihannya kalian, betapa celakanya kalian. Sesungguhnya pahala di sisi Allah itu lebih baik daripada harta itu. Pahala di sisi Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal salih. Namun tidak ada yang mampu melakukan hal ini kecuali orang-orang yang bersabar. Iya, diperlukan kesabaran. Karena itu Allah mengingatkan, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Allah menjadikan sebagian dari kalian ujian dan cobaan untuk sebagian yang lainnya. Apakah kalian bersabar? Dituntut kesabaran untuk menghadapi hal ini. Dan sebagian manusia kadang memberi fitnah bagi sebagian yang lainnya. Sebagian manusia ada yang keluar dari tuntunan agama. Mereka menjadi fitnah sehingga menghambat manusia masuk ke dalam agama. Inilah keberadaan orang-orang kafir dari semenjak dahulu. Setiap nabi dan setiap rasul ada musuh-musuh yang menghalangi mereka. Allah berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Demikianlah kami jadikan pada setiap nabi itu ada musuh. Musuh dari kalangan syaitan, manusia maupun jin. Sebagian dari mereka mewahyukan kepada sebagian yang lainnya ucapan-ucapan yang menipu, yang membuat seorang itu tertipu. Ucapan yang indah yang membuat manusia tertipu. Demikianlah pada setiap nabi ada musuh yang menghambat manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di tengah umat Islam sendiri, kadang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagian dari mereka fitnah bagi sebagian yang lainnya. Iya. Dijadikan fitnah bagi sebagian yang lainnya. Di dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan terjadi kejadian-kejadian setelah beliau akan terjadi kejelekan. Di antara kejelekan tersebut
adalah du'atun ila abwabin nar. Ada para dai-dai. Ya. Mereka menyuruh kepada pintu-pintu api neraka. Ya. Perhatikan, mereka dai menyuruh kepada pintu api neraka. Ketika ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sifhum lana, sifatkan, berikan ciri mereka kepada kami. Maka Nabi berkata, yatakallamuna bi alsinatikum. Ya. Qaumun min jildatikum wa yatakallamuna bi alsinatikum. Mereka satu kaum dari warna kulit kalian sendiri. Berbicara dengan lisan kalian. Berbicara dengan lisan kalian. Maka sebagian manusia kadang dijadikan fitnah terhadap sebagian yang lainnya. Karena itulah, bagi seorang muslim yang mengetahui keadaan ini, hendaknya ia selalu mengerti bahwa keberadaannya di kehidupan ini adalah ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan yang harus selalu dia persiapkan bekal untuk menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna Allahu al-kadhibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja berucap kami beriman dan mereka belum diuji, sementara mereka belum diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga kami mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dalam keimanannya dan siapa di antara mereka yang berdusta. Iya. Ujian dan cobaan Allah tetapkan. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami telah menjadikan sebagian dari kalian sebagai ujian dan cobaan untuk sebagian yang lainnya. Kemudian Allah ingatkan, atasbirun, apakah kalian mampu bersabar? Ya. Ini faedah dari ujian untuk menguji kita, apakah kita bersabar atau tidak bersabar di dalam menghadapi ujian ini. Maka ayat ini memberikan kaidah yang kedua di dalam kehidupan yang hendaknya selalu diperhatikan, bahwa kita perlu kesabaran di dalam menjalani kehidupan ini. Dan sabar itu, kata para ulama, terbagi tiga. Ada sabar di dalam menjalankan ketaatan, dan ada sabar di dalam meninggalkan larangan, dan ada sabar di dalam menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makna kesabaran ini adalah hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menetapinya. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Bersabarlah engkau di atas hukum Rabb engkau. Apakah hukum yang berkaitan dengan kauni maupun syar'i, berkaitan dengan perintah larangan maupun ketentuan Allah, semuanya kita harus bersabar. Ya. Sungguhnya kalian semua di atas pandangan mata kami. Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengawasi kita, mengetahui apa yang kita lakukan. Dan di ayat ini diingatkan, wa kana rabbuka basira. Dan adalah Rabb kalian, dia maha melihat apa yang kalian lakukan. Maha melihat siapa yang bersabar di antara kalian dan siapa yang tidak bersabar. Dan kesabaran ini sangat penting bagi seorang hamba di dalam menegakkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furqa. Bersabarlah engkau, sabarkanlah dirimu. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabb-Nya di pagi dan petang. Kita diperintah untuk menyabarkan diri kita bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah di pagi hari dan di petang hari. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu memalingkan pandangan matamu dari mereka, hanya sekadar ingin kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan jangan kamu taat kepada siapa yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kepada kami. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah, menegakkan ibadah kepada Allah pagi dan petang. Maka hendaknya kita duduk dengan mereka, bersama mereka di dalam menegakkan ibadah. Dan di antara manusia ada yang Allah lalaikan hatinya, dibuat hatinya berpaling dari mengingat kepada Allah, dibuat hatinya tidak mencintai hal yang mendekatkannya kepada Allah. Maka kita dilarang untuk taat kepada orang yang seperti ini.
Orang yang Allah lalaikan hatinya, wa kana amruhu furuta. Dan orang yang seperti ini perkaranya adalah centang perenang, tidak beraturan. Karena itulah bagi seorang muslim kewajiban untuk bersabar, dan sabar ini sangat indah. Sabar ini sangat indah di dalam menjalani ujian dan cobaan. Khususnya kita di hari-hari ini, di masa kita melihat ujian dan cobaan. Ya, ujian dan cobaan dari manusia yang non-muslim, ujian dan cobaan dari sesama kaum muslimin. Ujian dan cobaan ini kadang dari kalimat-kalimat yang menyelisihi syariat, kadang dari perbuatan-perbuatan yang bersifat maksiat dan penentangan kepada Allah dan Rasulnya. Maka diperlukan kesabaran. Dan terkadang ujian dan cobaan tersebut kepada yang lebih khusus. Sebagian manusia telah berarah kepada Allah untuk taat di atas sebuah ketaatan, giat untuk menuntut ilmu agama. Akan tetapi sebagian manusia yang lainnya menjadi ujian dan cobaan untuk mereka, sehingga mereka dipalingkan dari ilmu syar'i, dipalingkan dari ketaatan. Maka Allah ingatkan, atasbirun, mampukah kalian bersabar? Kita diperintah untuk bersabar menghadapi ujian dan cobaan ini. Kapan seorang hamba bersabar dalam hal ini, maka dia mengumpulkan segala kebaikan dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah. وَمَا أُعْتِيَ أَحَدٌ أَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ." Siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan membuatnya menjadi orang yang bersabar. Dan tidaklah seorang hamba diberi sebuah pemberian yang lebih luas dan lebih baik daripada kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu, mereka akan sempurnakan pahala untuk mereka tanpa ada perhitungan. Ini bagi orang-orang yang selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diperlukan kesabaran di dalam menghadapi berbagai kejadian dan di dalam menghadapi segala masalah yang terjadi, musibah yang menimpa dan seterusnya, dari kejadian-kejadian yang menuntut kita untuk bersabar dan kita dengannya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat Allah ingatkan, wa kana rabbuka basira. Dan adalah Allah Rabb kalian Maha melihat. Allah terangkan di sini sebuah namanya yang terkandung di dalamnya sifat yang sangat agung. Allah menyebut bahwa dirinya Maha melihat. Maha melihat. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang dilakukan oleh hamba, kecil maupun besar, dia lakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, yang kasar maupun yang halus, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diketahui oleh Allah. Wa kana rabbuka basira. Maka ini ayat kaidah yang ketiga di dalam kehidupan, bahwa seorang hamba di dalam hidupnya hendaknya ia selalu menghadirkan bahwa Allah selalu mengawasinya dan memperhatikan segala gerak-geriknya. Kalau dia berbuat sebuah amalan tidak di atas ketaatan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Apabila dia beramal dengan amalan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya dan akan memberikan pahala untuknya. Siapa yang beramal kebaikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Siapa yang beramal salih, maka itu untuk dirinya sendiri. Siapa yang berbuat jelek, dia sendiri yang akan menanggungnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi seorang hamba pun. Ini ayat yang sangat agung, terdapat di dalamnya kaidah-kaidah kehidupan yang sangat indah, perkara yang hendaknya selalu menjadi rujukan dan sumber pencerahan kita di dalam kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidan amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui makna dari ayat yang agung ini, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Kami menjadikan sebagian dari kalian sebagai ujian dan cobaan untuk sebagian yang lainnya. Atasbirun, apakah kalian akan bersabar? Wa kana rabbuka basira, dan adalah Rabbmu maha mengetahui apa yang engkau kerjakan. 3 hal yang hendaknya selalu kita ingat. Hidup ini adalah ujian. Kadang ujiannya bersifat lebih khusus, ujian antara sesama kita harus. Kemudian yang kedua, kita diperintah untuk bersabar. Iya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memperhatikan segala gerak-gerik dan apa yang kita kerjakan. Karena itulah bagi seorang hamba yang menghendaki kebaikan di dunia dan di akhirat, hendaknya ia melihat untuk dirinya apa yang terbaik, hal yang terindah dia kedepankan untuk dirinya sendiri tatkala ia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berbekal dengan amalan yang dengannya dia bergembira tatkala ia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari kiamat, hari di mana di hari itu hanya ada 2 golongan manusia. Ada yang menangis menyesali perbuatannya di muka bumi, dan ada yang tertawa bergembira dengan apa yang dia dapatkan. Allah firman, wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang membuat tertawa dan dialah Allah yang membuat menangis. Pada hari yang hanya ada 2 golongan manusia pada hari itu. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Satu kelompok di dalam sorga dan satu kelompok di dalam neraka. Iya. Karena itulah dari kewajiban seorang hamba, ia selalu mempersiapkan kehidupan ini, bersabar di dalam menjalaninya, mempersiapkan makna-makna ibadah yang dengannya ia meraih pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Hendaknya kalian selalu bersikap sabar, menyabarkan diri kalian, warabitu. Ya, dan hendaknya kalian selalu melakukan ribat, amalan-amalan yang mengikat, menguatkan kalian. Ya. Apakah itu dalam bentuk dia menjaga di batasan-batasan pertahanan kaum muslimin, maupun dia melakukan amalan-amalan yang selalu dia continue di atasnya. Kemudian Allah menutup dengan pesan di dalam ayat ini yang merupakan dasar kebaikan dalam kehidupan, dasar keberuntungan. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. La'allakum tuflihun. Kalau kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian tergolong kepada orang-orang yang beruntung. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kehidupan kita dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang selalu bersabar tatkala ditimpa oleh musibah, selalu bersabar di dalam menjalankan ketaatan, selalu bersabar di dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua nikmat afiat dan keselamatan dari segala fitnah, segala ujian yang bisa membahayakan agama kita, bisa membahayakan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keislaman kita dan menjaga kita di atas sunnahnya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.